Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yawmil qiyamah, wa nakhusu khususan muhmila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaiji dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal a'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah. Kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 277 yang tadi malam sebagian sudah dijelaskan, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal saleh, mereka juga menegakkan salat, mereka juga menunaikan zakat, bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka sama sekali tidak mengalami kecemasan terhadap apapun yang dihadapi. Mereka juga tidak bersedih hati terhadap segala sesuatu yang lewat. Oke, kita lanjutkan. Atau dan melaksanakan mereka az-zakat kepada zakat al-maktubata yang telah diwajibkan alaihim bagi mereka fihi dalam itu kitabillah. Lahum ialah bagi mereka ajruhum adapun pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim dan tidak ada kecemasan alaihim atas mereka, min taraku bimu'limin dari adanya penantian yang menyakitkan, walahum yahzanun dan tidak pula adapun mereka yahzanun ialah bersedih hati, min fauti maladzin dari lepasnya satu kenikmatan mursal balin yang sedang dikenakan atau dikonsumsi. Lahum ma lahum bil fi'li lahum ialah bagi mereka ma adapun suatu lahum yang ialah bagi mereka bil fi'li dengan adanya tindakan, bilantidharin wa tarakubin dengan tanpa adanya penantian, wa tarakubin dan penantian. Oke. Sekarang tentang filosofi zakat ya.
zakat itu adalah kewajiban di dalam mengeluarkan sebagian dari harta benda ya. Ada zakat mal, zakat harta benda, ada zakat fitrah, ada zakat pertanian, ada zakat profesi, dan lain semacamnya. Nah, kenapa zakat itu kok mesti ditunaikan ya? Karena begini. Pertama, pada apa yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain. Jadi berarti begini ya. Kepemilikan itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Tidak mutlak sepenuh-penuhnya milik kita. Itu tidak. Jadi ada hak orang lain yang di dalam hidup ini rezekinya itu disetel oleh Allah Ta'ala berkekurangan. Jadi Allah Ta'ala sengaja ya membagi-bagikan rezeki itu tidak sama, sengaja. Agar saling memiliki kesempatan di dalam beramal. Jadi yang berkecukupan itu punya kesempatan untuk beramal dengan cara membagi-bagikan rezeki. Yang tidak berkecukupan itu punya kesempatan beramal untuk bekerja kepada yang kaya atau kepada yang berkecukupan itu. Nah, sebenarnya apa susahnya bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan umat manusia itu kaya semua? Enggak susah. Dan itu tidak memberatkan Allah Ta'ala. Misal dengan logika kita, nanti Allah makin banyak pengeluarannya gitu. Itu kecil. Jangankan cuman itu ya. Allah menciptakan berkali-kali lipat dunia sebagaimana yang kita huni ini, itu kecil. Jadi kalau begitu berarti apa? Berarti adanya zakat itu sesungguhnya peluang bagi diri kita untuk bermitra dengan Allah Ta'ala di dalam membagi-bagikan rezeki. Bermitra dengan Allah Ta'ala. Jadi sengaja Allah Ta'ala mewajibkan zakat itu agar orang-orang yang memang sudah wajib menunaikan zakat itu biar menjadi perpanjangan tangan Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Jadi karena itu ya, orang yang mestinya membayar zakat tapi tidak membayar, mestinya hatinya itu gundah, harusnya gundah. Karena diproyeksikan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi perpanjangan tangannya, kok tangan itu malah diam? Kok tidak malah menyalurkan apa yang semestinya disalurkan? Gitu. Jadi zakat itu merupakan pembagian kepada orang yang berhak, dan itu paling minimal, itu sudah paling minimal. Zakat itu paling minimal sudah. Jadi jangan ditawar-tawar lagi. Itu sudah paling sedikitnya pemberian. Jadi agama kita itu menggariskan kewajiban berzakat pada posisi yang paling minimal. Karena itu kalau menggunakan zakat maksimal ya, seorang sufi ditanya itu zakatnya unta berapa? Dijawab, setiap induk unta maka zakatnya adalah 1 anak sapi. Terus sufi yang satunya bilang itu kan yang konvensional. Lah yang tidak konvensional ya semua unta itu diberikan. Lah apa itu ada contohnya? Ada.
Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq ketika Nabi membuka kotak infak untuk persiapan perang Tabuk. Jadi semua yang dimiliki diberikan. Diberikan. Itu dari saking apa? Dari saking berbahagianya beliau di dalam menyalurkan apa yang dimiliki itu di jalan Allah Ta'ala. Diberikan semua. Dari saking berbahagianya. Dari saking memuncaknya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah dikeluarkan. Allah itu bertanggung jawab. Nah itu berarti apa? Keyakinannya itu, keimanannya itu full. Kalau Allah Ta'ala akan turun tangan bertanggung jawab ketika apa yang dimiliki seluruhnya itu diserahkan di jalan Allah Ta'ala. Makanya Nabi bertanya lah, kau nanti akan ngurusi dirimu dan keluargamu dengan apa kalau semuanya ini diberikan? Beliau dengan hakul yakin menjawab, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya, hatinya itu sudah tidak tersisa lagi ya di dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada jalan Allah Ta'ala. Sudah tidak tersisa lagi. Dan Allah Ta'ala inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala itu bergantung kepada adanya keyakinan sang hamba kepada hadiratnya itu. Kalau si hamba itu hakul yakin bahwa Allah Ta'ala akan menggantinya, ya diganti. Diganti. Toh bagi Allah Ta'ala sepele kok mengganti seberapa sih? Sepele. Sepele sekali. Nah, itu berarti apa? Ruang batin orang seperti Abu Bakar Siddiq itu sudah kebak dengan keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka ini ya, mereka orang-orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal-amal soleh, orang yang menegakkan sholat, dan orang yang menunaikan zakat. Nah, untuk mereka itu semua pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Nah, pahala ini sesungguhnya merupakan karunia Allah Ta'ala yang kesekian. Sebab apa? Ketika kita melakukan sholat, itu sesungguhnya sudah karunia. Karunia. Kita apalagi senang melaksanakan sholat, itu karunia. Lalu nanti masih ada imbalannya karunia lagi gitu. Ketika kita senang menunaikan zakat, itu juga sudah karunia. Ketika kita mengerjakan amal-amal soleh, sudah karunia. Loh, karunia itu masih dibalas dengan karunia. Coba, betapa bermitra dengan Allah Ta'ala itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Nah, coba kan, tidak setiap orang memiliki akal ke sana. Tidak setiap orang memiliki kecerdasan ke sana. Sehingga kemudian adanya ajaran-ajaran agama itu dipandang sebagai beban yang membuat jenuh dan bosan. Beban. Padahal ketika dilaksanakan dengan penuh keimanan, dengan penuh kenikmatan, itu juga sudah karunia. Jadi berarti apa? Allah Ta'ala memberikan karunia itu betul-betul berlipat-lipat. Dan sepeser pun Allah Ta'ala tidak mengambil keuntungan apapun dari adanya berniaga dengan diri kita. Tidak ngambil keuntungan. Maka apa yang perlu kita tingkatkan dalam hal ini? Yang perlu kita tingkatkan itu adalah perkara kenikmatan rasa. Kenikmatan rasa. Bahwa berpuasa itu nikmat. Bahwa sholat tarawih itu nikmat. Bahwa ngaji itu nikmat. Bahwa membaca Quran itu nikmat. Nah, itu kepekaan rasa yang perlu kita kembangkan. Sehingga dengan demikian kita akan merasakan betapa sangat penuh gelontoran karunia Allah Ta'ala untuk diri kita. Ketika saat itu kita merasakan betapa Tuhan sangat sayang kepada kita. Sangat sayang kepada diri kita. Nah, kecerdasan kita secara spiritual akan bisa menangkap kasih sayang Tuhan kepada diri kita. Akan sanggup menangkap. Tapi kecerdasan yang suram, kecerdasan yang kelam alias kebodohan itu tidak akan sanggup menangkap adanya
gelontoran kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, tidak sanggup menangkap. Padahal ya, itu jelas merupakan karunia yang sangat besar untuk diri kita. Jadi karena itu kemudian orang-orang beriman itu berharap untuk sehat, untuk panjang umur. Itu sangat kuat harapannya. Biar apa? Biar semakin menikmati adanya gelombang-gelombang karunia itu. Terus sebagai karunia juga, ini ya sebelumnya, perkara pahala ya, lahum ajrum inda rabbihim, perkara pahala ini bukan merupakan sesuatu yang mengganggu ketulusan loh ya. Jangan salah paham, dikira kalau kita berharap pahala itu mengurangi ketulusan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena pahala itu merupakan janji tersendiri. Misal begini, wah, kalau aku berharap surga, kalau aku berharap kenikmatan di surga, nanti akan menjadi jatuh kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala. Tidak, sama sekali tidak. Ini memang sudah ada jalurnya tersendiri, perkara pahala. Perkara cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada jalur tersendiri. Jadi mengharapkan pahala itu tidak mengurangi jatah cinta kita kepada hadiratnya, sama sekali tidak. Jadi beda dengan adanya pemahaman-pemahaman yang kurang ya. Yang ketika kita dikasih berbagai macam karunia di dunia, lantas kita cemas, waduh, habis jatahku untuk di akhirat kelak, gimana ini? Enggak mungkin habis. Enggak mungkin habis. Jadi bukan karena kita cinta Allah Ta'ala, kita tidak lantas berharap. Justru tidak berharap itu tidak menghargai janji Allah Ta'ala. Lahum ajruhum inda rabbihim. Oke. Terus salah satu karunia juga yang semestinya kita berbahagia menyongsongnya adalah apa? Wala khaufun alaihim. Jadi tidak ada kecemasan. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, melangkah ke hari-hari depan itu tanpa dibayang-bayangi oleh kecemasan tentang apapun. Sama sekali tidak. Besok gimana, anak cucu gimana. Enggak ada kecemasan-kecemasan itu. Jadi kecemasan itu tanda bahwa orang itu jauh dari Allah. Cemas. Makin jauh dari Allah Ta'ala, makin digempur oleh berbagai macam kecemasan. Akhirnya apa? Akhirnya stres. Nah, orang stres itu karena hubungannya dengan Allah tidak mesra. Makanya stres. Galau. Jadi bergemuruh hatinya, kayak tidak punya Tuhan saja. Gitu ya. Mestinya kita itu punya Tuhan, kita merasa terlindungi dari apapun kok. Mestinya kan begitu. Jadi ketahuan orang yang mudah stres adalah dia yang tidak tahu rasanya kemesraan dengan Allah Ta'ala. Nggak tahu. Jadi karena itu hati kita mesti kita setel di dalam keakraban, di dalam kemesraan, di dalam kebersandaran kepada yang maha itu. Jadi mestinya ya punya sandaran yang kokoh, mestinya malu kok masih stres itu loh. Kayak nggak punya Tuhan apa? Kita ini bukan orang ateis, kita ini orang-orang beriman. Kenapa stresnya tidak kalah gawatnya ketimbang orang ateis? Nah, adanya cemas itu berkaitan dengan sesuatu yang akan tiba ya. Akan tiba. Besok, lusa, dan lain semacamnya itu akan tiba. Adanya sedih berkaitan dengan sesuatu yang sudah lewat. Kehilangan ini, kehilangan itu, sedih terus. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang akan datang, hati-hati dengan sesuatu yang sudah lewat, hati-hati. Nah,
Karena itu penting kita menghayati likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Penting bagi kita itu untuk tidak tergores sedikit pun oleh sesuatu yang sudah lewat. Kalaupun tergores, gampang cepat sembuh luka goresan itu. Kalau yang lebih hebat, tidak tergores sama sekali. Tidak tergores sama sekali. Kehilangan ini, putus pengharapan itu, dan lain semacamnya. Nggak tergores. Sehingga orang ini bisa mengatakan, percuma kau lempar aku adalah angkasa yang tidak mungkin luka sedikit pun. Jadi nggak ada tergores itu nggak ada. Berkaitan dengan sesuatu yang sudah lewat, sudah bebal hatinya untuk terus menerus dilukai, sudah tidak mempan lagi dilukai. Jadi sudah pantangan. Kalau dulu begitu sangat obralnya air mata, sekarang pantangan. Pantangan aku menangis karena persoalan ini, pantangan. Sekarang aku belajar menangis karena aku sudah mulai jatuh cinta kepada Tuhanku. Wah, bagus itu. Bagus. Walahum yahzanun, mereka itu tidak bersedih. Kenapa ya? Karena orang bersedih itu ya, karena kehilangan sesuatu, karena hatinya itu terlampau kuat mencengkram sesuatu itu. Ini milikku, katanya. Ini milikku, ini milikku. Karena terlampau kuat mencengkram sesuatu yang dianggap sebagai miliknya itu, ketika dipaksa oleh takdir untuk lepas, muncullah kemudian air mata kepedihan. Jadi jangan terlalu kencang-kencang megang sesuatu itu, jangan terlalu kencang-kencang. Persiapkan diri kita kalau sewaktu-waktu angin takdir melepas sesuatu itu. Jangan terlalu kencang-kencang. Kencang-kencang itu menyebabkan adanya penderitaan yang sangat mendalam. Ini kalau sudah begitu, pakai pasti wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu berarti terbukti keimanannya terbukti. Terus amal baiknya terbukti, sholatnya terbukti, zakatnya terbukti. Terbukti apa? Mengukuhkan orang itu sebagai orangnya Tuhan. Mengukuhkan orang itu sebagai orang yang kuda-kuda rohaninya sudah betul-betul tangguh. Nah, inilah mitra Tuhan itu seperti itu. Jadi karena itu pastikan di dalam hidup ini kita bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan. Itulah sebabnya kita mesti lillahi ta'ala. Niat karena Allah taala dalam mengerjakan ini dan itu. Itu artinya kita bermitra dengan hadiratnya. Dan ketika orang sudah sempurna bermitra dengan hadiratnya, terlampau kecil seluruh penderitaan di dunia ini untuk melukai hatinya. Oke, saya kira itu ya. Kelanjutan dari ayat 277 surat Al-Baqarah. Moga-moga kajian-kajian kita ini senantiasa menjadi sarana bagi keberkahan kita, sarana bagi kemanfaatan kita terhadap sesama. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika